Oke, halo semuanya, selamat datang di video TIK. Selamat datang kembali, bertemu lagi dengan saya di sini, Farel Nathan Stayum, dari kelas 104, absen 12. Jadi pada kali ini kita akan membahas lagi mengenai salah satu materi yang diajarkan dalam pembelajaran informatika di SMA Negeri 8 Bandung kelas 10 semester 2. Itu pematerian mengenai analisis data. Lebih tepatnya di sini kita akan menganalisis data menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google, yaitu Google Colabs. Jadi Google Colabs ini sendiri adalah suatu aplikasi atau suatu fitur yang disediakan oleh Google, di mana fitur ini tuh berfungsi untuk coding, ya, lebih tepatnya untuk menjalankan data yang kita programkan. Nah, Google Colabs sendiri ini digunakan biasanya untuk memprogramkan sesuatu dan dijalankan melalui Google Colabs ini. Nah, selain Google Colabs ini juga banyak juga aplikasi-aplikasi lainnya yang serupa seperti Python dan juga yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan Google Colabs karena Google Colabs ini cukup umum digunakan di kalangan anak sekolah. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis data mengenai beberapa data mengenai siswa SMA Negeri 8 Bandung. Meliputi tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu. Nah, di sini contoh yang nantinya akan jadi seperti ini. Bisa kita lihat. Ini kita kecilin dulu ya webcamnya. Jadi nanti hasil jadinya akan seperti ini. Kira-kira kita akan mengolah data yang sudah disediakan menjadi seperti ini. Kita akan olah menjadi box plot, kita akan olah menjadi diagram lingkaran, menjadi diagram titik, dan juga menjadi diagram batang. Nah, langsung saja kita akan coba langsung aja programkan di file yang baru. Oke, jadi pertama-tama langkah pertama dalam memprogramkan data ini, kita harus memasukkan dulu data ke dalam Google Colabs-nya ini sendiri. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada file. Nah, di file ini kita harus memasukkan data yang ingin kita programkan nantinya, ya, di Google Colabs ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada konten. Nah, di konten ini masih belum ada. Kita akan coba masukkan. Nah, kita masukin di konten ini, guys, ya. Nama filenya TA siswa kelas 10. Kita coba upload dulu. Harus upload di sini. Nah, kita upload TA siswa kelas 10. Nah, kalau misalkan udah di-download kayak gini, harusnya ketika kita coba jalankan nanti harusnya akan muncul data-datanya. Oke, jadi di sini kita ada 6 step, ya. Step-stepnya nanti akan menjadi diagram-diagram tersendiri atau data-data tersendiri nanti muncul. Oke, kita coba masukin dulu step pertama. Import pandas void, dan import matplotlib plot as graph, import numpy as math, dan yang terakhir ada import statistics as static. Nah, kita coba cek dulu, karena harus berhati-hati ya, guys, dalam penggunaan Google Colabs ini, karena Google Colabs ini sangat-sangat detail dan bisa mendeteksi sekecil apapun kesalahan. Jadi harus hati-hati. Kita coba jalan dulu. Oke, kalau udah ada tanda checklist artinya udah aman. Kita lanjut ke step yang kedua. Jadi kita akan coba munculkan data yang udah kita masukkan tadi di TA siswa kelas 10. Data sama dengan void.read_csv. Ini kita masukin nama datanya, TA siswa kelas X. Nah, baru di sini kita masukin header dengan 1. Oke, di sini kita enter lagi. Kemudian ada print data. Print data ini fungsinya untuk menginstruksikan program Google Colabs ini untuk menjalankan apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Coba jalankan. Oke, di sini ada kesalahan. Kita coba lihat. Oh ya, ini SV, ya, kurang cek. Nah, coba lagi. Set. Oke, masih ada yang salah. Data sama dengan void.read_csv TA siswa kelas 10, header sama dengan 1. Oke, lihat TA siswa kelas 10
Nah, ini lupa nih .csv-nya. Jangan lupa CSV. Oke, sip. Di sini datanya udah masuk. Berarti kita udah connect ya ke data yang ini nih. Oke, step 2 completed. Kita masuk ke step 3. Nah, di step 3 ini kita akan coba untuk mengolah data yang udah ada di step 2 ini menjadi ke dalam bentuk diagram. Oke, kita di sini akan mengolah data tinggi badan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tinggi badan, berat badan, nomor sepatu. Kita olah yang tinggi badan. Tinggi badan. Ini harusnya di underscore ya. Tinggi badan dengan data.ilog. Kemudian sini kita kasih ini titik 2, 1. Kemudian kita kasih titik tulis dan kita kasih enter. Nah, di sini kita akan munculkan graph box plot. Box plot itu jadi dia kan semacam garis terus ada kotak di tengahnya. Fungsinya itu untuk menunjukkan data seperti kuartil dan juga data median gitu. Tinggi badan, tinggi underscore badan, patch artis dengan true, label sama dengan tanda kutip. Oke, jangan lupa dikasih tanda tutup juga. Tinggi badan. Oke, kita lanjut lagi grab title. Di sini kita masukin title atau judul dari si grafiknya nanti akan seperti apa. Tadi tanda kutip box plot tinggi badan anak seman 8. Nah, ini nanti akan jadi judul dari si grafiknya, anak seman 8. Oke, kita lanjut lagi, enter. Di sini kita akan grab grid. Itu dia. Grab grid ini nanti akan memunculkan garis-garis di si box plotnya, si grafiknya. Kita akan lihat ya, color dengan black. Ini blacknya harus dikutip ya, black. Line width-nya atau jaraknya itu 0,5. Nah, lanjut lagi, kita enter. Graph show. Nah, sampai di graph show ini sebenarnya kita harusnya sudah bisa menampilkan si grafiknya. Ya, coba lihat dulu. Oke, di sini masih ada yang salah. Graph box plot tinggi underscore badan patch underscore artist dengan true labels. Nah, ini labelsnya kurang kan. Nah, kita coba munculin. Tapi graph show ini, masih ada yang salah begini. Oh, ini kurungnya harusnya ini. Oke, masih belum, sebentar. Kutip labels sama dengan true. Oh, ini masih agak pakai di batas ya. Tinggi underscore badan sama dengan data.ilog titik. Nah, ini harus titik 2. Oke, teman-teman, di sini kalau misalkan ada tanda merah artinya ini ada yang salah program nih. Nah, di sini harus kita perbaiki kalau ada yang salah. Title box plot tinggi badan anak seman 8. Oke, di sini di grab grid ya, grab grid color dengan black line width 0,5. Nah, ini 0,5 harusnya 0,5. Kita coba jalanin lagi. Nah, di sini box plotnya sebenarnya udah ada, tapi di sini kita harus mencantumkan juga data mengenai rata-rata tinggi badan yang paling banyak atau modusnya, dan juga tinggi badan maksimum.
Nah, kita coba tambahin di sini ya. Kita tambahin perintah buat si emailnya, print. Nah, ini kita kasih judulnya rata-rata tinggi badan. Kita kasih sama dengan, terus ini buat ininya, si angkanya kasih sentimeter. Kemudian di sini kita kasih titik format. Ini di dalam titik format. Nah, di sini formatnya round mat dot average ya, karena kita bicaranya tentang tinggi badan, average, dan tinggi badan. Oke, di sini udah kita program buat average. Kemudian lanjut ke print. Sini kita coba cari modusnya atau yang paling banyak muncul, frekuensi yang paling banyak, tinggi badan yang paling banyak. Sama seperti tadi kita kasih sama dengan di sini kita tutup kurung sentimeter. Nah, di sini kita kasih format lagi, formatnya static mode, baru tinggi badan di underscore badan. Oke, kita lanjut lagi di sini, enter, kita kasih print tinggi badan yang paling maksimal. Nah, di sini tinggi badan yang paling tinggi ya, tinggi badan maksimal. Kita kasih sama dengan, kita kasih tutup kurung lagi, baru sentimeter, baru kita format lagi supaya masuk rumusnya. Format dalam kurung max tinggi badan, tinggi underscore badan. Oke, sip. Di sini udah. Baru habis itu kita kasih pelengkap di bawahnya, for I in, udah saya kasih ya, for I in range 3. Sorry, dikasih ini dulu ya. Nah, print di dalam tinggi sama dengan baru kita keluarin titik format i plus i plus 1 static mode dot controls dan tinggi underscore badan. Oke, di sini kita tutup kurung, habis itu kita buka kurung lagi. Nah, oke, kita coba jalanin dulu. Kita muncul thread. Nah, di bawah ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, ada rata-rata tinggi badan, ada tinggi badan yang paling banyak, tinggi badan maksimum, dan juga di sini ada Q1, Q2, Q3 yang merupakan kuartil dari si data ini. Kuartil itu maksudnya Q2 ini yang paling tengah, Q1 ini yang paling bawah, Q3 ini yang paling atas. Maksudnya itu kita bagi 3 gitu. Ini 148, Q1, ini Q3, ini Q2. Nah, itu dilihat dari 1/4 datanya, 1/4 datanya, setengah datanya, dan juga 3/4 datanya. Oke, ini buat box plot kita udah beres. So far udah 3 step, kita lanjut ke step keempat. Nah, di step keempat di sini kita akan coba mengolah data masih sama tinggi badan, tapi di sini kita akan olah menjadi graph pie atau diagram lingkaran. Kita langsung aja masukin data 2 sama dengan 0,0. Kita tutup lagi, baru di bawahnya kita for I in tinggi badan. Di sini kita titik 2, kita bawahin if I ini sama dengan
150, titik 2 lagi, bawah lagi data 2, ini dalam kurung 0, dalam kurung 0, plus sama dengan 1. Kemudian di sini else titik 2, data 2, dalam kurung plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Nah, di sini kita masukin instruksi untuk membuat grab file. Grab.file tutup kurung buka kurung data 2, label dengan buka kurung memiliki tinggi badan ideal koma tidak memiliki tinggi badan ideal. Oke, di sini kita kasih koma auto pitch dengan skip persen titik 1 persen. Oke, di sini udah beres. Lanjut lagi ke bawahnya grab title, kita kasih title dari si grafiknya. Grab.title presentase anak yang memiliki tinggi badan ideal. Anak yang memiliki tinggi badan ideal. Kemudian dikasih ini n, garis miring n di 98 banding. Oke, baru yang terakhir, instruksi yang paling penting, grab.show. Kita lihat dan kita coba jalankan. Oke, di sini ada yang salah ketik sepertinya. Grab file data 2, labels sama dengan memiliki tinggi badan ideal. Oke, koma. Oke, di sini harusnya nggak ada spasi ya. Tidak memiliki tinggi badan ideal. Auto pitch. Oke, kutip persen titik 1. Oh, ini ada SV harusnya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke. Jadi sini kita bisa lihat di sini udah muncul graph pie-nya atau diagram lingkarannya. Persentase anak yang memiliki tinggi badan ideal di 98 banding sesuai dengan title-nya. Sini 62% menunjukkan memiliki tinggi badan ideal. 38% yang menunjukkan tidak memiliki tinggi badan ideal. Oke. Sesuai dengan yang sudah kita programkan, kita masuk ke step 5. Di step 5 ini kita akan membuat mengolah data. Tadi sudah berhubungan dengan tinggi badan, sekarang kita akan menuju ke berat badan. Ini kita akan olah data mengenai berat badan di anak-anak 98 dan berat badan sama dengan data.ilog buka kurung titik 2,2 tulis. Oke, kita lanjut graph scatter. Nah, di sini graph scatter ini adalah graph yang nantinya akan menunjukkan grafik dalam bentuk titik-titik, gitu ya. Tinggi underscore badan, berat badan. Oke, baru kita enter lagi di sini. Ada graph title. Graph title ini akan menunjukkan judul yang kita inginkan. Hubungan tinggi badan dengan berat badan. Oke, di sini kita enter lagi. Graph Y label. Nah, di sini dia akan memberikan label pada sisi grafik yang lurus ke atas, yang
ya yang lurus ke atas. Grab Y karena sumbu Y kan dia. Berat badan. Dan yang kedua di sini kalau ada Y harusnya ada X juga. X itu yang bawah ya. Grab X label. Ini label untuk yang bawah adalah tinggi badan. Nah, baru selanjutnya yang paling penting, step yang paling terakhir yang harus kita cantumin graph show supaya grafiknya muncul. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, di sini ada salah ketik. Oke, kita lihat berat underscore badan sama dengan data.ilog. Oke, di sini titik 2-nya harusnya titik 2 ya, bukan titik koma ya guys. Hai, kita coba lagi. Tip. Nah, di sini kita lihat ini adalah data scatter atau grafik scatter. Dimana ini adalah berkaitan dengan diagram titik. Di sini kita lihat grab Y label berat badan ini ada di sumbu yang menuju ke atas karena ini adalah sumbu Y. Kemudian grab X label tinggi badan dia ada di bawah karena dia memang X itu sumbu X itu adalah sumbu yang menyamping gitu ya, mengarah ke samping. Nah, ini adalah graph scatter atau diagram titik. Nah, selanjutnya di sini step 5 sudah selesai. Kita lanjut ke step terakhir yaitu step 6. Step 6 ini kita akan mengolah data mengenai ukuran sepatu. Kalau tadi udah tinggi badan, berat badan, sekarang kita akan mengolah ukuran sepatu. Langsung aja ukuran underscore sepatu sama dengan data.ilog. Kita buka 2 koma 2 ini tulis. Oke, kita ini soalnya ditulis. Oke, di sini var sama dengan 0. Varnya 0. Baru kemudian kita kasih bintang 19. For 1 in ukuran sepatu. Enter. Var kita kasih buka I, kita kasih strip 45 plus sama dengan 1 plus sama dengan, kemudian di bawahnya kita kasih grab bar. Nah, kalau grab bar ini kaitannya dengan diagram batang bar. Oke. List range kurung lagi range, baru kita buka kurung lagi 45,64 kurung 2. Kemudian di sini kita kasih var color green. Nah, ini dia itu akan mengcoding ini ya, memprogramkan si barnya itu supaya berwarna hijau, green. Ini jangan lupa dikasih tanda kutip greennya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Grab title ini akan mengubah si judul dari grafiknya. Grab title yang kita inginkan adalah urutan ukuran sepatu ya, urutan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai. Oke, baru di sini kita ke bawah lagi. Kita ada grab Y label yang akan merubah judul dari si sumbu Y yang sudah dijelaskan sebelumnya. Y label. Di sini label Y yang kita inginkan adalah jumlah pemakai. Dan juga kita ke bawah lagi, di sini ada grab X label yang akan merubah si sumbu yang X, sumbu menyamping. Di sini judul yang kita inginkan adalah ukuran sepatu. Oke, baru di bawahnya grab fit. Kita buka kurung aksis sama dengan Y color Y. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi. Di sini kita membuat suatu instruksi untuk membuat grab grid. Grab grid ini adalah sebuah instruksi untuk membuat garis-garis yang nantinya akan kelihatan pada ininya ya, pada si grafiknya, yaitu grafik batang.
Jadi dia akan terlihat ada garis-garis yang akan menunjukkan ini tuh udah di ukuran berapa gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita langsung aja selesain. Koma line width, line width sama dengan 0,5. Nah, ini line width ini fungsinya untuk menunjukkan jarak antar baris, jarak antar garisnya. Jadi dari garis ini ke garis ini selisihnya tuh berapa, ukurannya tuh berapa gitu selisihnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir untuk memunculkan grafiknya kita harus tulis graph show. Kita coba buka. Sebelumnya kita pastiin. Oke, di sini kita lihat ada yang merah. Di sini merahnya di for one in ukuran sepatu. Bukan for one ya, for I. Oke, coba lagi. Terus oke. Nah, di sini kita bisa lihat color green. Color green ini dia akan merubah si barnya nanti akan jadi warna hijau. Nah, kemudian urutan ukuran sepatu yang paling banyak dipakai. Nah, ini akan berpengaruh ke title-nya atau judulnya. Jumlah pemakai akan berpengaruh ke label si sumbu Y. X label ukuran sepatu akan berpengaruh ke label dari si sumbu X. Dan yang terakhir grab grid. Grab grid ini akan muncul ini nih. Nah, ini grab grid. Nah, dan yang terakhir graph show untuk menunjukkan si grafiknya. Nah, jadi teman-teman dalam penggunaan Google Colab sendiri itu sebenarnya masing-masing instruksinya itu sebenarnya ada maksudnya masing-masing begitu ya. Jadi ketika kita memberikan suatu instruksi, maka nanti akan muncul di grafiknya nih misalnya. Nah, kita coba misalnya sini graph X labelnya ukuran sepatunya kita coba ubah. Misalkan jadi ukuran aja. Nah, pasti dia akan berpengaruh. Nah, ya di bawahnya ini akan ada jadi ukuran aja. Jadi sebenarnya itu masing-masingnya itu sebenarnya sangat berpengaruh guys ke si grafiknya nantinya. Nah, misalnya nih kita coba ini kita balikin dulu ya ukuran sepatu. Nah, kita coba hapus grab grid. Pasti nanti garis-garis ininya akan hilang dan dia akan jadi blank doang gitu, kosong gitu. Nah, ini sebelumnya kita ini dulu ya, salin dulu. Sorry. Oke, ini kita coba hapus dulu ya. Kalau misalkan kita instruksiin, nah dia bakal hilang guys, garis-garisnya guys. Jadi sekali lagi di setiap instruksi yang kita kasih ke si Google Colab ini, dia itu pasti ada maksudnya masing-masing gitu. Grab grid dia akan menambahkan grid-grid. Warna, mengenai warna juga pasti nanti akan berubah-berubah gitu. Kita recap untuk akhir-akhir. Sini kita ada step 1 di sini fungsinya untuk ini ya, untuk instruksi awal, sebagai instruksi awal. Kemudian di sini yang kedua, di sini kita masukin instruksi untuk input data. Datanya sebelumnya harus diinput dulu ya guys ke si Google Colab-nya, ke filenya. Di sini filenya yang udah kita upload, TA siswa kelas 10. Kemudian selanjutnya di yang ketiga, di sini kita membuat box plot. Box plot ini adalah grafik di mana kita tuh bisa melihat dari box plot ini di mana kuartil 1, di mana kuartil 2, di mana kuartil 3. Nah, dan setelah itu kita juga membuat instruksi untuk membuat graph pie atau bahasa Indonesianya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini dapat menunjukkan persenan-persenan dari datanya dan juga seberapa banyak gitu ya area yang diambil dari si data. Misalnya nih, memiliki tinggi badan ideal 62%. Nah, ternyata segini banyak nih siswa yang memiliki tinggi badan yang ideal. Sedangkan yang tidak ideal ada di warna oranye atau 38% ini. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita juga membuat graph scatter, yaitu grafik yang berhubungan dengan grafik titik. Ini grafik titiknya ya guys ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini kita memberikan instruksi untuk membuat grafik batang atau diagram batang. Nah, di sini diagram batang ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah frekuensi atau jumlah pemakai dari suatu data. Misalkan di sini ukuran sepatu, misalkan 45, ukuran 45 yang menggunakan 4 orang.
dan seterusnya. Nah, itu adalah penggambaran-penggambaran atau grafik-grafik yang kita coba programkan di Google Colab. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau misalkan ada kesalahan dari saya selama pembuatan video ini, mungkin boleh dikoreksi dari teman-teman semua juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Farel Krisnatan Sipayung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah guys.